Hello guys, singkat aja saya mau bilang gini, Tuhan Yesus pengen banget supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa di hadapannya. Alkitab mencatat, jadilah sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kata sempurna artinya adalah teleos. Teleos artinya adalah pendewasaan rohani. Yang dimana Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang dewasa secara kerohanian. Ya. Pertanyaannya gimana sih supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa? Yang pertama, kita harus menerima gesekan. Gesekan itu penting untuk kita bisa menjadi pribadi yang dewasa. Nah, kita mencatat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saling menajamkan itu penting. Ya, artinya gini, kita harus bisa menerima keadaan hidup kita, permasalahan hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup, kedeleman hidup harus ada dalam pribadi kita, dan kita bisa menerima hal itu. Percayalah, ketika kita bisa menerima kenyataan hidup kita, kita sedang belajar untuk kita diproses untuk memiliki yang namanya pendewasaan rohani. Ya, come on, saya mengajak kita semua untuk mengupgrade kerohanian kita. Tingkatkan kerohanian kita, jalin obrolan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Ketika kita sedang ngobrol, rendahkan serendah-rendahnya derajat kita di hadapannya. Kenapa? Karena Yesus telah membeli kita, melunaskan kita dari dosa melalui kematiannya. Yang harusnya kita binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sorga menjadi milik kita karena kematiannya. Ya, kita sudah dibeli dengan tubuh dan darahnya yang mahal. Pribadi kita adalah kepunyaan Dia. Izinkan Roh Kudus bekerja secara luas-luasnya di dalam kehidupan kita. Prioritaskan Dia. Kita lebih banyak mendengar, Roh Kudus lebih banyak berbicara. Percayalah, ketika kita mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita, dan Roh Kudus menjadi prioritas utama dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan, damai sejahtera, kekuatan, pengajaran, arahan, supaya kita bisa mengatasi proses kehidupan ini dengan baik. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa setiap hari. Alkitab mencatat di dalam Efesus 5 ayat 16-17, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Hari-hari bukan semakin baik bro sis, tapi semakin jahat. Kalau kita gak mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, is dead hidup kita. Walaupun sorga sudah menjadi milik kita, tapi perhatikan baik, sorga harus kita kerjakan, kita upayakan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita kerjakan supaya kita bisa menggapai sorga suatu saat nanti. Iya, sorga harus diupayakan, dikerjakan. Penting banget pendewasaan rohani untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah berbicara menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Ya, arti kata menjadi serupa dan segambar, apa yang ada di dalam Yesus, yaitu sifat dan karakternya harus nyata di dalam pribadi kita. Yesus adalah kasih, Yesus adalah pengampun, Yesus adalah memberkati. Hal itu nyata di dalam kehidupan kita. Kerjakan itu. Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa memiliki apa yang ada di dalam pribadi Yesus, harus ada di dalam pribadi kita. Roh Kudus memampukan kita. Ayo come on, belajar rendah hati, belajar untuk kita bisa menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Belajar dan belajar. So, saya mau katakan sekali lagi kepada kita semua, jadilah pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, kita bisa memiliki sifat dan karakter Yesus ada di dalam pribadi kita, dan kita bisa mengerjakan itu, dan sorga akan tetap menjadi milik kita. Dan apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Orang lain yang belum mengenal Yesus sekalipun bisa kita selamatkan melalui kehidupan kita. Alkitab mencatat begini, 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, ayo come on, upgrade diri kita, tingkatkan kerohanian kita dengannya. Obrolan yang baik, obrolan yang
menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita ke arah kebenaran, harus kita terima. Dan kita bisa mengerjakan hal itu. Dan kita telah diselamatkan. Dan kita akan menetapkan sorga menjadi milik kita. Dan kita bisa membawa orang lain untuk masuk sorga karena kehidupan kita. Ayo come on, belajar untuk rendah hati. Untuk kita bisa mau dibimbing oleh pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.